Inilah bagian paling gelap dalam kehidupan Pandawa. Bukan karena perang, bukan karena senjata, tetapi karena tenggun-tenggun licik yang mengubah persaudaraan menjadi permusuhan abadi. Undangan yang menjerat. Pandawa menerima undangan Raja Dhritarashtra. Mereka datang dengan penuh hormat, tidak mengetahui bahwa seluruh Hastinapura telah menunggu kejatuhan mereka. Di aula besar Yudhishthira, dipersilakan duduk berhadapan dengan Sakuni, sang pangeran Gandhara yang terkenal licik. Duryodhana tersenyum dari kejauhan. Karena duduk di sampingnya, Dusyasana menanti perintah. Para sesepuh seperti Bhishma, Vidura, dan Drona duduk dengan gelisah. Mereka tahu permainan ini tidak baik, tetapi tak seorang pun mampu melawan perintah raja. Permainan dimulai. Dadu yang selalu menang. Sakuni melemparkan dadunya. Tidak ada yang curiga bahwa dadu itu terbuat dari tulang leluhurnya sendiri yang membuatnya tunduk pada kehendak sang pangeran. Setiap lemparan Sakuni, angka yang diinginkan selalu muncul. Setiap taruhan Yudhishthira, Shelu, Hangkur. Yudhishthira awalnya bertaruh harta, emas, permata, kereta perang, istana, sawah, dan tanah-tanah. Kerajaan, semua hilang dalam sekejap. Namun nafsu permainan mendorongnya lebih jauh. Terdorong pula oleh provokasi halus Sakuni. Bertaruh. Kerajaan Indraprastha dan kalah. Arena sunyi, tapi itu belum berakhir. Taruhan yang tidak manusiawi. Sakuni berkata halus, masih ada yang bisa kau pertaruhkan Yudhishthira. Yudhishthira, dalam tekanan batin dan rasa malu, akhirnya bertaruh saudari-saudaranya satu persatu. Dan satu persatu, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, kalah. Aula bergemuruh. Kurawa bersorak. Tinggal satu yang tersisa, dirinya sendiri. Yudhishthira bertaruh dirinya dan ia kalah. Kini seluruh Pandawa menjadi budak Kurawa. Namun Sakuni belum puas. Dengan senyum licik, ia berkata, masih ada satu lagi yang sangat berharga bagimu. Semua orang tegang. Vidura menahan napas. Bhishma menunduk. Yudhishthira tahu siapa yang dimaksud. Draupadi dipertaruhkan. Dengan suara hampir tidak terdengar, Yudhishthira berkata, aku mempertaruhkan Draupadi. Dan Sakuni kembali menang. Para tetua menutup wajahnya. Beberapa menangis. Tetapi Duryodhana tertawa keras. Bawa Draupadi ke sini. Dusyasana bangkit dan berjalan ke kamar istana yang jauh. Ia menyeret Draupadi. Dengan kasar gadis itu menjerit. Bertanya, mengapa kalian berbuat begini? Saya tidak ikut bermain. Bagaimana mungkin saya menjadi taruhan? Dusyasana tak peduli. Ia menyeret Draupadi ke tengah aula. Penghinaan yang mengguncang langit. Draupadi berdiri dengan marah dan penuh air mata. Ia bertanya kepada para tetua, apakah seorang suami yang sudah kalah atas dirinya sendiri masih memiliki hak untuk mempertaruhkan istrinya? Pertanyaan itu seperti petir. Tidak ada yang bisa menjawab. Namun Duryodhana berkata, dia budak kami. Sekarang Dusyasana mulai menarik kain sari Draupadi, mencoba menelanjanginya di depan semua orang. Bima meraung. Arjuna memalingkan wajah. Para sesepuh menutup mata, tak sanggup melihat. Draupadi menjerit memohon perlindungan. Govinda, Krishna, tolong aku. Dan mukjizat terjadi. Saat Dusyasana menarik kain itu, sari Draupadi tidak habis-habis. Semakin ditarik, semakin panjang. Dusyasana kelelahan. Aula gempar. Duryodhana yang marah memukul pahanya dan berkata, Draupadi, duduklah di pahaku. Bima melihat itu, matanya merah membara. Sumpah Bima yang menggetarkan dunia. Dengan suara seperti guntur, Bima bersumpah. Duryodhana, demi darah nenek moyang, demi kehormatanku sebagai satria, aku bersumpah akan menghancurkan pahamu di medan perang. Lalu ia memandang Dusyasana
dan bersumpah. Dan kau, Dusyasana, aku bersumpah akan merobek dadamu dan mandi dengan darahmu. Aula bergetar oleh sumpah itu. Sang sumpah inilah yang kelak menjadi pemicu utama perang Baratayuda. Draupadi diselamatkan. Permainan berulang. Pada akhirnya Dhritarashtra yang ketakutan pada murka para dewa memutuskan Pandawa dibebaskan. Draupadi dikembalikan kehormatannya. Semua dikembalikan seperti semula. Namun, Duryodhana tidak terima. Sakuni kembali mendesak. Akhirnya, dibuat keputusan baru. Permainan dadu diulang. Yang kalah harus pergi 13 tahun pengasingan. Tahun ke-13 harus dijalani dengan penyamaran. Bila terbongkar, hukuman diulang. Yudhistira kembali bermain. Dan kembali kalah, tak ada lagi jalan keluar. Pengasingan dimulai. Gelapnya masa depan. Pandawa dan Draupadi berjalan meninggalkan Hastinapura. Kepala terangkat. Tetapi hati porak-poranda. Air mata Draupadi jatuh tanpa ia coba sembunyikan. Namun di balik penderitaan itu, tumbuh sebuah tekad yang lebih kuat. Balas dendam Bima, kesaktian Arjuna, kebijaksanaan Yudhistira, kebulatan hati Nakula dan Sadewa, keteguhan Draupadi, Penggasinggan.